Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi metode konstruktor dalam modifier akses statik dalam program. Yang pertama, pengenalan metode dalam pemrograman. Definisi dan fungsi metode. Definisi metode dalam pemrograman adalah kumpulan instruksi yang dikelompokkan untuk melakukan tugas tertentu. Dalam pemrograman metode dikenal juga sebagai fungsi atau prosedur. Fungsi metode dalam program. Metode membantu dalam mengorganisir kode menjadi blok-blok logis, mempermudah debugging dan pemeliharaan program, meningkatkan penggunaan kembali kode dengan memanggil metode yang sama di berbagai bagian program. Contoh implementasi metode. Contoh implementasi metode pada bahasa Java. Contoh metode sederhana dalam Python, penggunaan metode dalam C++ untuk operasi matematika dasar. Jenis-jenis metode. Yang pertama, metode void. Metode yang tidak mengembalikan nilai digunakan untuk tugas-tugas yang tidak membutuhkan hasil pengembalian, seperti mencetak pesan. Yang kedua, metode static. Metode yang dapat dipanggil tanpa membuat instansi dari kelas. Biasa digunakan untuk tugas-tugas yang tidak bergantung pada keadaan objek. Yang ketiga, metode return. Metode yang mengembalikan nilai setelah eksekusi digunakan untuk mendapatkan hasil dari kalkulasi atau pengolahan data. Dan yang keempat, metode instansi. Metode yang memerlukan instansi dari kelas untuk dapat dipanggil, mengoperasikan data yang terkait dengan instansi objek tertentu. Kedua, konstruktor dalam pemrograman. Definisi konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus pada sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dari kelas tersebut dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek kelas tersebut dengan nilai default atau nilai yang ditentukan. Perbandingan dengan metode biasa, konstruktor dipanggil secara otomatis saat objek dibuat, sementara metode biasa dipanggil secara eksplisit. Konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian, sedangkan metode biasa dapat memiliki atau tidak memiliki tipe pengembalian. Contoh konstruktor default dalam Java Public. Jenis-jenis konstruktor. Yang pertama, konstruktor default. Konstruktor yang tidak menerima parameter digunakan untuk menginisialisasi objek dengan nilai default. Yang kedua, konstruktor parameterized. Konstruktor yang menerima satu atau lebih parameter digunakan untuk menginisialisasi objek dengan nilai yang diberikan pengguna. Yang ketiga, konstruktor copy. Konstruktor yang menerima objek dari kelas yang sama sebagai parameter digunakan untuk membuat salinan dari objek yang ada. 3. Modifier dalam pemrograman. Pengertian modifier. Definisi dan fungsi modifier mendefinisikan visabilitas dan aksibilitas, menjaga enkapsulasi data dalam pemrograman, membantu dalam pengaturan tingkat akses kelas, metode, dan atribut. Yang kedua, jenis-jenis modifier. Modifier akses seperti private, protected, dan public. Modifier non-akses seperti final, static, abstract, dan synchronized. Penggunaan modifier spesifik berdasarkan kebutuhan fungsi. Yang ketiga, keuntungan menggunakan modifier. Meningkatkan keamanan kode dengan membatasi akses, menyediakan kontrol yang tepat terhadap modifikasi data, mempermudah pemeliharaan dan memahami kode dengan jelas. 4. Statik dalam pemrograman. Pengertian keyword statik. Statik adalah sebuah keyword dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan data yang nilai atau keberadaannya konstan selama waktu eksekusi program. Pada pemrograman orientasi objek, statik biasanya digunakan untuk mendeklarasikan anggota kelas yang umum untuk semua objek. Dapat digunakan untuk menghemat memori karena sifatnya yang tidak berubah meskipun objek baru dibuat berulang kali. Perbedaan statik dan non-statik. Yang pertama, definisi dan fungsi modifier. Statik terkait dengan kelas, sedangkan non-statik terkait dengan instansi kelas. Variabel statik hanya ada satu per kelas, namun variabel non-statik ada satu per instansi. Metode statik dapat dipanggil tanpa membuat instansi, dan metode non-statik membutuhkan instansi untuk dipanggil. Yang kedua, jenis-jenis modifier. Variabel statik ditempatkan di memori area khusus yang berbeda dari variabel non-statik. Statik dapat menghemat memori ketika banyak instansi dari kelas dibuat, tapi bisa membuang memori jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, keuntungan menggunakan modifier.
Variabel dan metode statik dapat diakses langsung menggunakan nama kelas dan titik. Contohnya kelas nameStatic method. Variabel non-statik memerlukan objek untuk mengakses nilai mereka. Statik memiliki skop global sepanjang masa hidup aplikasi, sementara non-statik skop terbatas pada masa hidup objek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.